Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Kenny Alizona. Jadi pada video gue kali ini, gue akan menceritakan ke kalian tentang kronologi lengkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Chris Watts. Ini merupakan salah satu kasus yang membutuhkan waktu lama untuk research-nya, karena banyak banget informasi dan bukti-bukti yang ada. Dan gue akan menceritakan kalian urutan timeline dari awal hingga akhir. Jadi pastikan ya kalau kalian nonton video gue ini sampai habis. Sebelum gue menceritakan lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue, atau udah sering mampir tapi belum subscribe, saran gue klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jadi setiap kali gue upload video baru, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Chris Watts adalah seorang pria kelahiran 16 Mei 1985 di Carolina Utara, Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2010 ini, Chris berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Shannon Catherine melalui Facebook. Jadi si Chris ini melihat seorang wanita yang sesuai dengan tipenya, habis itu dia langsung mengajukan add friend request ke Shannon ini, dan Shannon pun accept friend requestan dari si Chris. Shannon Catherine merupakan seorang wanita kelahiran tanggal 10 Januari 1984 di New Jersey, Amerika Serikat. Shannon kemudian pindah tinggal di Carolina Utara. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, si Chris dan Shannon pun akhirnya memutuskan untuk menikah pada tanggal 3 November 2012 di Charlotte, Carolina Utara. Mereka lalu pindah tinggal di kota Colorado pada tahun 2013, dan di rumah mereka memiliki 5 kamar tidur. Saat mereka tinggal di Colorado, Chris dan Shannon sempat bekerja di perusahaan yang sama, yaitu di sebuah dealership yang bernama Longmont Ford. Saat itu Chris bekerja sebagai mekanik dan Shannon bekerja sebagai internet sales. Setelah 1 tahun Shannon bekerja di Longmont Ford, pada tanggal 17 Desember 2013, Shannon melahirkan anak pertamanya yang bernama Bella Mary Watts. Shannon ini sangat excited dan senang banget dengan anak pertamanya. Ia literally benar-benar menghabiskan waktu setiap menit untuk bersama dengan anak pertamanya dia itu, Bella. 2 tahun kemudian, pada tanggal 17 Juli 2015, dan anak keduanya lahir dan diberi nama Celeste Catherine Watts, atau nama singkatannya Sissy. Shannon ini begitu bersemangat ketika bisa memiliki anak keduanya, karena saat Shannon hamil anak keduanya, Shannon itu sedang mengidap penyakit lupus. Pada Juni 2015, keluarga Watts menyatakan bahwa keluarga mereka bangkrut. Dengan pendapatan gabungan antara si Shannon ini dan si Chris, sejumlah $90.000 per tahun, ternyata uang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah 2 tahun bekerja di Longmont Ford, Chris pun memutuskan untuk berhenti kerja dari situ dan pindah ke perusahaan yang bernama Anadarko Petroleum. Dan si Chris ini bekerja sebagai field operator. Jadi perusahaan Anadarko Petroleum ini bergerak di bidang oil dan minyak. Sedangkan Shannon memutuskan untuk bekerja di rumah saja sembari mengurus anaknya. Dan Shannon pun bekerja sebagai representatif dari MLM Company, multi-level company yang menjual produk bernama Thrive. Jadi Shannon memasarkan produk Thrive ini berupa patch yang dia taruh di badannya dia. Dan dia pun sering post di Facebooknya si Shannon ini. Jadi patch ini dipercaya bisa menambah kekuatan di saat ditempelkan ke badan. Dan pada tanggal 11 Juni 2018, Shannon memberikan surprise kepada suaminya tentang kehamilan anak ketiganya, dan mereka berencana untuk memberi nama Nico. Jadi di tempat kerjanya si Chris ini, Chris memiliki teman kerja yang bernama Nicole Kessinger. Nicole Kessinger bekerja di Departemen Lingkungan di Anadarko Petroleum. Chris dan Nicole ini bekerja di departemen yang berbeda. Namun mereka berdua bertemu ketika Chris lagi ngobrol sama teman-temannya di pantry, dan Nicole datang ke pantry itu untuk naruh makanan biasanya. Dan habis itu dikenalin lah antara Nicole dengan Chris oleh teman-teman mereka. Ya pada tanggal 14 Juni 2018, saat Chris ngobrol-ngobrol dengan si Nicole ini, Nicole ngelihat di tangannya Chris itu tuh nggak ada cincin. Jadi si Nicole ini tuh kiranya first impression Nicole ke Chris itu, dia pikir si Chris itu tuh belum menikah. Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan antara Chris dan Nicole, Chris pun akhirnya mengakui kalau misalkan Chris ini udah punya keluarga, yaitu udah punya istri dan udah punya 2 anak perempuan. Namun si Chris mengatakan bahwa Chris ini akan bercerai dengan istrinya, dan antara Chris dengan istrinya itu mereka sudah berada di proses perceraian. Si Nicole pun percaya dengan ceritanya si Chris. Nicole merasa bahwa dia dan Chris itu memiliki banyak kesamaan, dan mereka berdua pun kalau lagi ngobrol itu ngerasa nyambung banget. Akhirnya si Chris ini meminta nomor HP si Nicole lah. Dan si Chris ini kan emang punya 2 HP. Satu untuk HP kerja dan satu lagi untuk HP personalnya dia. Dan si Chris ini menyimpan nomornya Nicole di HP kerja dia supaya nggak ketahuan istrinya. Awal-awal mereka chattingan, Nicole merasa
kalau pembicara mereka tuh kayak sebatas pertemanan aja, nggak lebih gitu. Cuman makin lama mereka berdua chatan, si Nicole ini ngerasa kalau si Chris ini tertarik dengan si Nicole, dan Nicole pun sebenarnya juga mempunyai perasaan yang sama dengan si Chris. Semakin lama mereka menjalin hubungan, ternyata tumbuhlah perasaan nyaman antara mereka berdua, antara Nicole dan Chris. Jadi bisa dikatakan kalau Chris ini berselingkuh dengan Nicole Kessinger, teman kerjanya dia. Pada tanggal 27 Juni 2018, Shannon bersama dengan kedua anaknya, Bella dan Sissy, pergi ke Carolina Utara untuk summer vacation atau liburan musim panas mereka. Tapi saat mereka bertiga pergi ke Carolina Utara, Chris tidak ikut dan berada di rumah dengan alasan si Chris punya banyak kerjaan. Nah, di saat si Chris ini di rumah sendirian, dia memanfaatkan waktunya ini untuk berselingkuh dengan si Nicole Kessinger. Chris dan Nicole pertama kali ketemu di luar kantor itu pada akhir Juni di Rose Park yang berada dekat rumahnya Nicole di Jalan East Lake nomor 3. Nicole lebih banyak mengajukan pertanyaan tentang hubungan Chris dengan keluarganya. Chris bilang kalau misalkan perceraiannya dia itu udah hampir final, dan Chris dengan istrinya itu tuh sedang membahas soal masalah keuangan gitu. Jadi maksudnya kayak bagaimana pembagian hartanya, bagaimana uang untuk menafkahi anak-anak mereka. Jadi ternyata hubungan antara Shannon dan Chris sudah tidak baik, karena dikabarkan bahwa mereka itu tuh udah pisah ranjang. Jadi si Chris ini tidur di basement, si Shannon tidur di kamarnya, dan mereka berdua pun sudah berencana untuk menjual rumah mereka. Pada tanggal 4 Juli 2018, Nicole datang ke rumah Chris untuk pertama kalinya. Chris mengundang Nicole untuk datang ke rumah, terus si Chris ini membuatkan makanan untuk Nicole, buat grilled chicken untuk lunch. Setelah Nicole selesai makan pun, Nicole kembali pulang karena si Nicole ini merasa nggak nyaman berada di dalam rumahnya Chris. Nicole bertemu dengan Chris 4 hingga 5 kali dalam 1 minggu. Pada tanggal 10 Juli 2018, terlihat tanda-tanda ketegangan antara hubungan Chris dengan istrinya Shannon. Dan hal ini terlihat dari chat mereka yang didapatkan dari HP-nya si Chris. Jadi di chatnya ini tuh si Shannon udah ngerasa kalau misalkan si Chris ini agak back off dari si Shannon. Dan si Shannonnya tanya apakah kamu baik-baik aja gitu. Chris membalas chatnya Shannon bilang kalau misalkan si Chris ini baik-baik saja. Belakangan beberapa hari ini, si Chris ini emang lagi punya banyak kerjaan. Dan Chris mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk back off dari si Shannon. Shannon pun membalas kalau misalkan si Shannon tuh kangen banget sama si Chris gitu, tapi kayaknya si Chris itu tuh maunya cuma olahraga dan berlari aja. Nah, si Chris itu tuh bilang kalau misalkan dengan dia berlari itu tuh dan bisa bikin otaknya berpikir jernih. Shannon membalas lagi kalau misalkan dia tuh berharap suaminya mau berbicara gitu, mau ngomong tentang apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Pada tanggal 14 Juli 2018, Chris mengajak Nicole pergi berkencan ke museum mobil Shelby American Collection. Pada sore harinya di tanggal 14 Juni itu, Shannon menelpon si Chris, tapi Chris tidak mengangkatnya. 2 minggu kemudian, tanggal 28 Juli 2018, Chris dan Nicole mengunjungi Taman Nasional Great Sand Dunes dan bermalam di penginapan terdekat. Pada tanggal 30 Juli 2018, Chris membuat surat cinta untuk Nicole sebelum hari keberangkatannya ke Carolina Utara. Di dalam suratnya, si Chris ini menuliskan lirik dari lagu Down to Earth yang dinyanyikan oleh band Through the Roots. Keesokan harinya, pada tanggal 31 Juli 2018, Chris pun menyusul Shannon, Bella, dan Sissy yang berada di Carolina Utara untuk minggu terakhir liburan musim panasnya. Pertemuan antara Chris dan Shannon pun ternyata tidak membahagiakan dan memuncak ketika pada tanggal 4 Agustus 2018, jam 1.45 subuh, Shannon mengirimkan Chris sebuah pesan. Shannon mengirimkan SMS panjang ke Chris yang menuduh bahwa Chris ini telah gagal melindungi putrinya karena orang tuanya Chris ini makan kacang di dekat Sissy. Padahal orang tuanya ini udah tahu kalau misalkan Sissy itu tuh punya alergi sama kacang. Shannon juga bilang pada Chris melalui pesan tersebut bahwa Shannon ngerasa kalau misalkan si Chris ini tuh nggak ada tanda-tanda kalau misalkan si Chris ini kangen sama si Shannon. Shannon juga bertengkar dengan mertuanya sehingga menyebabkan mertuanya ini nggak datang ke pesta ulang tahun Sissy pada musim panas itu. Jadi pas si Chris ini berada di Carolina Utara, Chris menelpon Nicole Kessinger dan mengatakan bahwa perceraian mereka sudah final. Bahkan si Chris ini meminta Nicole untuk membantunya mencari apartemen bagi dirinya dan putrinya. Dan diketahui juga bahwa si Nicole ini saat si Chris berada di Carolina Utara, Nicole browsing melalui HP-nya untuk melihat gaun-gaun pernikahan. Dan si Nicole ini browsing selama lebih dari 2 jam. Pada tanggal 7 Agustus 2018, Shannon pun curhat dengan teman baiknya dia yang bernama Eddie terkait dengan hubungan antara Chris dan Shannon yang mulai retak. Jadi melalui pesan ini, Shannon bilang pada temannya kalau si Chris itu tuh takut sama kehamilan anak tiganya dan bahagia cukup dengan Bella dan Sissy saja. Jadi si Chris ini tuh nggak pengen punya anak lagi. Shannon berasa kalau si Chris ini udah berubah banget sampai dia nggak tahu siapa lagi Chris itu. Dari chatnya ini kelihatan banget kalau Shannon ngerasa bingung dia harus gimana untuk bisa memperbaiki hubungan mereka berdua. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Chris ini nemenin si Shannon untuk melakukan cek ultrasound untuk ngelihat kondisi kandungannya
si Shannon ini. Cuman saat kejadian itu, Chris bersikap dingin banget dengan si Shannon yang membuat mereka membatalkan terkait dengan perayaan pengumuman jenis kelamin anak ketiganya itu. Di hari yang sama juga, pada tanggal 9 Agustus 2018, Shannon melakukan bisnis trip ke Arizona. Jadi dalam perjalanan ke sana, si Shannon ini curhat lagi ke temannya kalau misalkan Shannon ngerasa kalau si Chris itu tuh udah mulai mau ngomong lah ke si Shannon. Shannon pun seneng banget dan berusaha untuk memberikan perhatian yang penuh kepada Chris. Dari chatnya sih kelihatan banget kalau si Shannon ini berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Saat ia berada di Arizona, Shannon menyempatkan diri untuk menulis surat untuk Chris. Di suratnya itu ia mencurahkan segala isi hatinya seperti tentang betapa Shannon merindukan suaminya dan dia akan berusaha memperbaiki keadaan dan hubungannya lagi. Begitu juga terkait masalah antara Shannon dengan mertuanya, yaitu orang tuanya Chris. Ini pas gue baca suratnya ini bikin gue emosional banget sih, karena berasa banget kalau misalnya si Shannon itu tuh kangen banget sama si Chris dan benar-benar berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka lagi. Pada tanggal 11 Agustus 2018, Chris menyewa babysitter karena Chris akan pergi ke Colorado Rockies game dengan teman kerjanya. Tapi ternyata si Chris ini membawa Nicole untuk pergi berkencan lagi di sports bar di Erie, Colorado. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Shannon kirim chat kepada temannya yang bernama Eddie itu tentang speech yang akan ia katakan ke Chris ketika Shannon sudah kembali ke Colorado. Jadi Shannon berencana untuk bilang ke Chris bahwa ia mencoba untuk memperbaiki segalanya dan membuat hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi si Shannon ini berusaha untuk memberikan apa yang Chris mau dan menghargai space-nya si Chris. Shannon meminta Chris untuk membantunya karena dia nggak bisa memperbaiki segalanya sendiri. Hubungan ini bisa diperbaiki asal ada kerjasama antara kedua pihak, yaitu Shannon dengan Chris. Tanggal 13 Agustus 2018, jam 1.48 subuh, berdasarkan kamera CCTV tetangganya, Shannon sampai di rumahnya di Colorado setelah melakukan bisnis trip ke Arizona. Pada siang harinya, jam 12.27 siang, makalah rumahnya menghubungi Chris untuk membicarakan tentang keadaan rumah mereka sekarang dan apa yang mereka cari di rumah baru. Jadi itu mereka ngobrolnya di conversation chat gitu yang berisi Shannon, Chris, dan makalah rumah tersebut. Makalah ini nanya di dalam chat itu, apakah si Shannon baik-baik aja? Kok si Shannon ini nggak ngerespon di chat ini? Terus Chris bilang kalau misalkan si Shannon nggak ada di rumahnya dan itu aneh. Lalu makalahnya bilang, pasti Anda sangat khawatir ya. Apakah kamu udah cek ke teman-temannya atau kamu udah laporin ke polisi belum kalau misalkan istri kamu hilang? Dan Chris pun bilang kalau dia udah lapor ke polisi dan sudah lagi diproses oleh pihak kepolisian. Di hari yang sama, jam 1.40 siang, Atkinson yang merupakan teman dari Shannon yang bersama-sama melakukan bisnis trip ke Arizona ini khawatir sama kondisinya Shannon karena setelah dia balik dari bisnis tripnya itu, Shannon nggak ada kabar lagi atau nggak bisa dihubungi. Atkinson udah coba untuk telepon dan SMS Shannon berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat juga sama Shannon. Dia tahu kalau misalkan pagi harinya Shannon itu tuh punya janji dengan dokter untuk mengecek kandungannya. Tapi si Shannon nggak datang ternyata ke dokternya. Dan itu semakin membuat si Atkinson ini semakin khawatir lagi tentang keberadaannya. Si Shannon itu ada di mana sih? Atkinson meminta polisi untuk membantu mencari si Shannon ini dan melakukan pengecekan di rumah Shannon. Ponsel, kunci, dan dompet si Shannon itu ada di dalam rumahnya, tapi orangnya nggak ada. Chris mengatakan bahwa si Shannon ini bilang ke Chris kalau dia akan pergi ke rumah teman-temannya dan membawa kedua anak perempuannya. Shannon, Bella, dan Sissy pun dinyatakan hilang. Pada tanggal 14 Agustus 2018, Chris melakukan pengakuan di stasiun TV lokal yang bernama ABC News. Berikut merupakan pengakuan dari Chris. Shannon, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 2018, Chris diinterogasi dan diinterview oleh pihak kepolisian. Jadi interview ini tuh dilakukan oleh pihak kepolisian selama 7 jam. Dan gue udah nonton full tentang interogasinya. Dan kalau kalian misalkan mau nonton full video interogasinya seperti apa, kalian bisa search aja di YouTube juga. Jadi si Chris ini ternyata gagal dalam tes poligraf dan mengaku kepada ayahnya Chris, Ronnie, bahwa dia telah membunuh Shannon. Di video interviewnya itu tuh si Chris bilang kalau misalkan alasan si Chris ngebunuh Shannon adalah si Shannon itu tuh ngebunuh putrinya duluan. Jadi si Chris ngeliat kejadian itu, si Chris marah lah. Akhirnya Chris membunuh Shannon. Namun setelah dipancing lagi oleh para investigator, akhirnya Chris pun mengakui bahwa dia yang telah membunuh Shannon
Bella, dan Sissy. Chris pun memberitahu kepada investigator tentang di mana lokasi dia menguburkan dan menaruh jasad dari istri dan anak-anaknya. Pada tanggal 15 Agustus 2018 jam 11.30 siang, Chris Woods ditangkap atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 3 dakwaan merusak tubuh manusia yang telah meninggal. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 2018, tubuh Shannon Watts ditemukan di kuburan yang tidak terlalu dalam atau kuburan dangkal di area perminyakan yang dimiliki oleh perusahaan di mana Chris bekerja, yaitu di area perminyakan Anadarko Petroleum. Sedangkan mayat kedua putrinya ditemukan di dalam 2 tangki minyak yang terpisah. Jadi Bella sendiri dan Sissy pun sendiri di dalam 2 tangki minyak yang berbeda ini. Pada tanggal 21 Agustus 2018, keluarga dari Shannon pun datang dan hadir di dalam pengadilan. This is the heartless one, the evil monster. Who dare you take the lives of my daughter Shannon, Bella, Celeste, and Nico? I trusted you to take care of them, not kill them. Chris didakwa dengan total 9 dakwaan. 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, ditambah 2 dakwaan tingkat pertama tambahan untuk korban yang berusia 12 tahun atau lebih muda, 1 dakwaan karena penghentian kehamilan yang tidak sah, dan 3 dakwaan karena merusak tubuh. Jadi totalnya ada 9 dakwaan. Pada tanggal 1 September 2018, Shannon, Bella, dan Sissy dikenang pada pemakaman mereka di Gereja Katolik Hati Kudus di Pinehurst, Carolina Utara. Selama 90 menit upacara pemakaman mereka yang dimulai dengan nyanyian Amazing Grace, nama Chris pun tidak pernah sekalipun disebutkan dalam proses pemakaman mereka. Pendeta yang memimpin upacara pemakaman mereka ini membacakan pernyataan yang dibuat oleh ayah dari Shannon yang menuliskan, "Kamu tidak lain adalah cinta yang murni, selalu memperhatikan semua orang. Kamu akan selalu menjadi gadis kecil ayah." Pada tanggal 6 November 2018, Chris Watts mengaku bersalah atas 9 dakwaan terhadapnya. Chris juga menyangkal kisah awalnya yang pas dia bilang itu kalau si Shannon itu membunuh kedua putrinya duluan dan si Chris marah, akhirnya si Chris ini membunuh si Shannon, dan Chris pun mengakui yang membunuh anaknya adalah dirinya sendiri. Pada tanggal 19 November 2018, Hakim Marcelo Kopko menyebutkan pembunuhan itu mungkin kejahatan yang paling tidak manusiawi dan yang paling kejam yang pernah saya tangani dari ribuan kasus yang pernah saya lihat. Dan Hakim Marcelo ini mengeluarkan 5 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, termasuk 48 tahun untuk penghentian kehamilan Shannon secara tidak sah dan 36 tahun untuk membuang jenazah keluarganya. Chris pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada tanggal 3 Desember 2018, karena alasan keamanan, Chris dipindahkan dari Colorado ke Dodge Correctional Facility di Waupun, Wisconsin. 2 bulan kemudian, pada tanggal 18 Februari 2018, 3 investigator melakukan interview selama 5 jam dengan Chris di penjara di mana Chris ini menjalani hukuman seumur hidupnya. Jadi si Chris ini akhirnya menceritakan kronologi lengkapnya, bagaimana dia membunuh anak-anaknya, dan alasan apa yang menyebabkan dia pun membunuh Shannon. Chris pun bercerita bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, sekitar jam 5.15 sampai 5.30 pagi, saat Chris siap-siap kerja, jadi si Chris ini berantem dengan Shannon. Karena si Shannon ini tuh udah tahu kalau misalkan si Chris ini selingkuh. Saat mereka berantem, Shannon mengatakan kalau misalkan si Chris itu tuh nggak bisa ngelihat anak-anaknya lagi saat mereka sudah bercerai. Dan hal itulah yang membuat Chris itu marah banget dan langsung mencekik Shannon hingga tewas. Chris langsung membungkus jasadnya Shannon dengan selimut. Saat Chris sedang membungkus, anaknya datang ke kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi sama mama. Dan Chris pun menaruh jasadnya Shannon ini di belakang truk mobilnya dia. Bella dan Sissy juga dibawa pergi. Bella dan Sissy duduk di belakang mobilnya. Tibanya di ladang perminyakan, Chris membawa Sissy turun terlebih dahulu dan berjalan ke arah dekat tangki minyak. Dan di situ si Chris ini membekap wajah Sissy dengan menggunakan selimut hingga tewas. Setelah Chris membunuh Sissy, Chris pun kembali ke mobilnya dan menarik turun Bella dan membawa Bella ke lokasi yang sama juga. Bella pun bertanya pada Chris, apa yang terjadi dengan Sissy? Apakah hal yang terjadi dengan Sissy akan terjadi padaku juga? Chris pun tidak menjawab pertanyaannya Bella dan langsung membekap Bella dengan menggunakan selimut hingga tewas juga. Jadi kan ada 2 tangki minyak. Si Sissy misalkan dibunuh di sini, dibekap hingga tewas, dan si Bella dibawa ke sisi satunya lagi. Jadi di dekat tangki minyaknya ini, si Chris membekap Bella dengan cara yang sama juga. Ya berdasarkan pengakuannya si Chris ini tuh sebenarnya merasa terintimidasi dengan adanya permasalahan gender. Gitu. Maksudnya kan si Chris kan sebagai cowok dan Shannon sebagai cewek gitu, dan tapi di dalam kondisi hubungan rumah tangga mereka tuh yang lebih dominan adalah Shannon-nya. Shannon mencoba untuk mengontrol segalanya, dan itu yang membuat si Chris itu tuh merasa terintimidasi
gitu. Dan ditambah lagi, dan kesuksesan Shannon ini membuat gajinya si Shannon ini pun jadi kayak hampir sama lah gitu sama si Chris. Dan di posisi Chris itu tuh kayak si Chris merasa kayak agak nggak terima lah dengan kondisi seperti itu. Dan itu juga si Chris mengakui bahwa dia tuh sebenarnya nggak nyaman berada dalam video. Karena kalau misalnya kita lihat dari video-video yang ada di Facebooknya Shannon ini, Chris bantu untuk masang patch yang dijual oleh si Shannon kan di badannya si Chris kan, kayak bantu untuk mau promosi lah gitu supaya produk-produk itu tuh bisa laku. Yang jadi dilemanya si Chris itu, di satu sisi si Chris nggak nyaman dengan muncul dalam video tersebut, dan tapi di satu sisi juga dia tahu kalau misalkan uang yang didapat oleh Shannon itu ya untuk membantu keluarganya juga gitu loh, untuk kebutuhan bersama. Makanya si Chris ini memutuskan untuk nggak membicarakan ke Shannon. Karena si Chris ini menahan rasa dan emosi terlalu lama, jadi sekali Chris meledak pun ya terjadilah dengan kejadian seperti ini. Kedua jasad Bella dan Sissy dibuang di dalam 2 tangki minyak yang berbeda. Chris juga menguburkan jasad Shannon beserta anak ketiganya, Nico, di kuburan dangkal di area perminyakan. Jadi lokasi itu berdekatan gitu antara yang 2 tangki minyaknya itu dengan kuburannya si Shannon ini. Hasil autopsi mengatakan bahwa alasan kematian Shannon dikarenakan dicekik hingga tewas. Saat jasad Shannon ini ditemukan, fetus dari kandungannya pun terdorong keluar. So, ada kejadian yang dimana kalau misalkan seorang wanita yang sedang hamil itu meninggal, gas-gas yang dari dalam tubuhnya itu tuh akan mendorong keluar bayi yang sedang ia kandung. Jadi saat ditemukan pun, jasad baby Nico itu udah ditemukan terpisah dari badan si Shannon. Sedangkan hasil otopsi Bella, alasan kematian Bella adalah dibekap hingga tewas. Namun ditemukan juga bukti perlawanan yang dilakukan oleh Bella, yaitu terdapat luka di atas mulutnya dia, karena diduga si Bella selama dibekap, Bella itu tuh menggigit lidahnya dia. Selain itu juga ditemukan bukti memar-memar di badannya. Bella memang lebih tua daripada Sissy dan fisiknya pun lebih besar, jadi pasti si Bella akan melakukan perlawanan saat dia dibekap oleh ayahnya. Alasan kematian Sissy juga sama, dibekap hingga tewas. Namun Sissy ini emang memiliki saluran pernapasan yang lebih pendek, yang mungkin karena Sissy pun masih kecil, jadi dia lebih mudah untuk dihentikan pernafasannya. Jasad Bella dan Sissy ditemukan dengan kulit yang terpisah dari badan mereka, karena jasad mereka kan emang ditaruh di 2 tangki minyak mentah, dan jasad mereka pun berada di dalam 2 tangki minyak itu kan selama berhari-hari gitu. Jadi jedanya dari tanggal 13 Agustus sampai 16 Agustus saat ditemukan oleh polisi, jedanya 3 hari. Ya, berikut merupakan cerita kronologis lengkap tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Chris Ward. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Gue pun pas research tentang kasus ini tuh butuh waktu yang cukup banyak, karena emang bukti-bukti yang udah beredar pun kan udah super lengkap kan, dari video interview, video interogasi, bukti chat Shannon dengan temannya, bukti chat antara Chris dengan Shannon juga gitu. Emang terlalu banyak bukti, dan gue pun sempat bingung sih, maksudnya gue pengen ceritain tentang kasus ini tuh dari alur yang kayak gimana gitu. Soalnya ini kan untuk kasus ini kan bisa diceritain dengan beberapa teknik ya gitu, dan ini kasus yang benar-benar bikin gue emosional karena melibatkan anak kecil gitu. Dan apalagi yang ngebunuh anak kecilnya ini adalah ayah kandungnya sendiri gitu. Itu yang bikin miris banget. Yang bikin sedih juga, pasti Shannon, Bella, dan Sissy pun gak menduga kalau misalkan ayah kandungnya sendiri yang ngebunuh mereka gitu kan. Karena seharusnya sosok ayah itu kan sebagai sosok yang melindungi keluarganya ya maksudnya, apalagi di keluarga yang mereka tuh semuanya perempuan kecuali Chris ini. Seharusnya ayah ini menjaga mereka, malah ternyata menyakiti keluarganya hingga tewas. Jadi ini kasus yang bikin gue benar-benar merinding, sedih juga, dan wondering aja sih kok bisa ada orang tua yang ngebunuh anaknya yang masih kecil gitu loh. Kalian juga bisa tulis ya pendapat kalian gimana tentang kasus ini melalui komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue saranin untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jadi setiap kali gue upload untuk konten selanjutnya, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Kritik dan saran dan juga ide-ide untuk konten selanjutnya, kalian bisa tuliskan komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.